Ya, Kak Adrian, jangan main-main. Kakakku lihat loh. Dia kan si buta. Bisa lihat apa? Kalau bukan karena setahun lalu. Kecelakaan rekayasa yang kubuat. Ada kesalahan. Dia sudah mati tertimpa dinding penyangga. Bersama bayi malang itu. Iya juga, ya. Dia kan si buta. Tak ada yang menuntun. Jalan saja susah. Benar-benar sampah. Di rumah, dia seperti orang tak berguna. Mana seperti Maya. Lincah dan manis. ya. Tenang saja. Adrian baik sekali padaku. Maya juga. Sekarang dia sudah bisa membantuku urus perusahaan. Si buta ini cuma bisa nangis melulu. Istriku, aku ke kantor dulu. Bahas proyek baru dengan Direktur Pratama. Nanti sopir yang antar kamu pulang. Kak, kamu istirahat saja yang baik. Aku dan Kak Adrian akan jaga ya. Ya. Kenapa ya? Ya, 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 ya. Cepat panggil dokter. Cepat panggil dokter. Cepat. Dokter. Ya, ya, ya. Jangan begini. Ya akan khawatir. Kalau lihat, aku antar kamu istirahat. Suamiku, terima kasih. Selama ini, tak hanya tak jijik aku buta, tapi juga bantu urus perusahaan dan jaga Yah serta Maya. Tanpa kamu, aku tak tahu harus berbuat apa. Apa maksudmu? Aku kan suamimu. Merawatmu dan Maya sudah kewajibanku. Kak, kau fokus saja jaga diri. Sisanya, serahkan pada aku dan Kak Adrian. Kau gila! Banyak orang di sini. Mau apa? Bima Wijaya baru meninggal. Langsung kau racuni dia? Kalau terjadi sesuatu padanya, kita akan dicurigai. Mau apa? Tentu untuk balas dendam. Dulu Bima Wijaya, untuk mencaplok paten ayahku, membunuhnya, lalu pura-pura baik, membesarkanku sebagai bidak. Dendam sedalam lautan ini, pasti kubalas. Tapi bukan sekarang. Kenapa? Sayang sama istri butamu, yang cuma merepotkan itu? Kuharap dia mati sekarang. Kau ini, suami yang numpang hidup dari keluarga istri? Selain jaga istri butamu, kau bisa apa? Mau seumur hidup diremehkan? Aku tidak mau. Atau kau tidak ingin jadi tuan di sini? Kak, akhir-akhir ini kau jarang makan. Kusuruh dapur, rebus sarang burung walet. Cepat makan selagi hangat, tambah tenagamu. Ini. Oh ya, ada satu hal yang perlu kukabarkan. Aku hamil. Apa? Kamu hamil? Kenapa tidak kasih tahu dari dulu? Ayah baru saja meninggal. Suasana hati semua orang sedang buruk. Kamu dan Maya, banyak hal yang dipikirkan. Jadi aku belum kasih tahu.
Tapi, aku periksa kehamilan ke rumah sakit. Dokter bilang aku dan bayi sehat. Kak, ini kabar baik. Harus banyak dikasih gizi. Sarang burung walet ini bergizi. Bagus untuk bayi. Cepat makan selagi hangat. Tunggu. Suamiku ada apa? Kenapa mangkuknya pecah? Sudah dingin. Nanti sakit perut. Jangan diminum. Adrian, kamu sengaja? Kenapa? Sekarang sudah berani? Perintahku tidak didengar? Apa kamu lupa? Kamu cuma suami yang numpang? Memeluk perempuan bebal? Bisa tidur nyenyak? Sekarang pura-pura baik? Dengar, mulai sekarang, jangan sentuh aku. Pura-pura baik? Dia baru periksa kehamilan. Kondisinya sehat. Kalau sekarang dia kenapa-kenapa, orang waras juga tahu, ini pasti ulah kita. Kalau kamu bertindak sekarang, mau masuk penjara berdua. Lalu mau gimana? Tunggu dia melahirkan? Dengar, nanti harta keluarga Wijaya tak ada bagian kita. Dia harus mati. Kalau berani halangi lagi, ku buat kau ikut mati. Aku pasti bunuh dia. Kau tunggu saja. Aku sudah punya rencana. Kita tipu dia dulu. Suruh dia tanda perjanjian pengalihan saham ini. Biarkan dia serahkan saham keluarga Wijaya ke kita. Setelah dia melahirkan, kita buat lagi kasus bunuh diri karena depresi pasca melahirkan. Nanti, semua milik keluarga Wijaya jadi milik kita. Diam-diam tanpa jejak. Kecelakaan. Kalau perlu kecelakaan, ya kita buatkan untuknya. Kecelakaan. Kecelakaan apa? Kecelakaan. Kecelakaan apa? Ini, kita lagi bahas kerjasama dengan Direktur Pratama. Kerjasama ini, banyak aspek terlibat. Khawatir ada halangan. Bisa tunda progres. Jadi, kami lagi cari solusi. Iya, betul. Istriku. Nilai proyek ini besar. Perlu tanda tangan ahli waris keluarga Wijaya untuk konfirmasi. Suamiku. Maya. Dokumen ini sudah kalian periksa? Tenang saja. Sudah. Kakak, aku dan Kak Adrian siapkan kejutan untukmu. Kejutan apa? Aku ingatkan kamu. Jangan cari masalah. Dia sudah tanda tangan. Buat apa lagi simpan si buta ini? Sekarang tamu banyak. Baru saja tanda perjanjian saham, lalu ada masalah. Orang waras juga tahu kita yang berbuat. Direktur Hartono, ada yang cari. Aku datang. Kamu jangan macam-macam. Kak, aku dan Kak Adrian menyiapkan satu set sistem mandi bantu tunanetra yang dikembangkan perusahaan. Sistem ini bisa menyesuaikan suhu dan tekanan air sesuai dengan tubuhmu. Kamu kan sedang hamil sekarang, jadi mandi jadi kurang nyaman. Aku ajak kamu coba. Baik. Maya sudah besar. Ayo. Kak. Di sini area sensor. Suhu air sudah diatur sebelumnya. Sangat aman. Cepat. Coba ulurkan tanganmu. Area sensor ini tepat di depanmu. Tidak akan ada masalah. Cepat. Cepat. Untung saja, pasien sangat beruntung. Tidak mengenai bagian vital. Tapi, bayinya tidak tertolong. Terima kasih, dokter. Bayiku, bayiku. Aku bisa melihat. Kamu terlalu terburu-buru. Berani bertindak di kamar mandi. Tidak takut ketahuan pembantu? Buru-buru? Aku lebih suka dia segera menyusul. Bima Wijaya. Kenapa?
Baru sebentar saja. Sudah kasihan pada istri butamu itu? Jangan lupa, kau cuma suami yang masuk keluarga istri. Apa yang kau omongkan? Aku cuma khawatir rencananya gagal. Dia baru saja tanda kontrak langsung celaka. Kita pasti yang pertama dicurigai. Takut. Saat kita merencanakan kecelakaan dulu, kenapa kau tak pernah ragu begini? Atau karena lama tidur? Dengan si buta itu, jadi timbul perasaan? Maya, diam! Kalau bukan karena aku, kau bisa dapat semua ini? Kita bisa kuasai perusahaan? Jangan lupa, kita di perahu yang sama. Ku beritahu, kali ini, dia beruntung. Lain kali tak akan kulepaskan. Maya dan Adrian? Mungkinkah mereka? Nyawanya memang keras. Tak mati tersetrum. Tenang, kali ini dia pasti tak lolos. Citra? Dari kecil alergi makanan laut. Bubuk makanan laut ini, kalau dimasukkan, pasti tewas. Nanti, tinggal lempar tuduhan ke rumah sakit. Istriku, kau sadar. Kak, kau ingat apa yang terjadi? Mari. Kak, makan dulu. Ini makanan cair dari rumah sakit. Mudah dicerna. Aromanya bikin mau muntah. Sama sekali tak mau makan. Istriku, kenapa? Suamiku, ini di mana? Aku takut sekali. Kepalaku sakit sekali. Istriku, ini rumah sakit. Kau terpeleset di kamar mandi. Kau ingat apa yang terjadi? Kalau aku bilang ke mereka, aku ingat semuanya. Mereka pasti langsung bunuh aku. Aku ingat. Aku ingat. Kita bawa bersama Gucia buaya pulang. Lalu aku tak ingat lagi. Suamiku, kepalaku sakit sekali. Apa dia hilang ingatan? Dokter, kakakku, benarkah dia hilang ingatan? Kepala pasien terbentur. Kemungkinan hilang ingatan tidak bisa disingkirkan. Kak, kau bisa lihat. Kalau mereka tahu penglihatanku pulih, mereka langsung akan bunuh aku. Aku tak bisa lihat. Istriku, kau sungguh tak bisa lihat? Dokter, tolong periksa lagi mata kakakku. Tolong periksa lagi. Aku tak mau. Aku tak mau. Istriku, kau takut? Kak, ini cuma pemeriksaan sederhana. Kalau dokter bilang tak ada masalah, baru kita tenang. Jangan takut ya. Dalam kondisi normal, kalau mata bisa melihat, pupil akan mengecil saat kena cahaya. Sebaliknya tidak. Pupil mengecil adalah reaksi fisiologis normal, tak bisa dipalsukan. Tapi kalau aku halangi dokter, fakta aku bisa melihat, akan terbongkar. Aku tak mau diperiksa. Suamiku suruh dokter pergi, begitu cahaya menyilaukan mataku. Aku langsung teringat saat aku buta dulu. Suamiku suruh dokter pergi. Istriku, ini cuma pemeriksaan. Tak apa. Kak, jangan takut. Aku temani kau. Gawat, gawat. Dokter sepertinya tahu. Penglihatan pasien belum pulih. Kedepannya, perlu observasi dan perawatan jangka panjang. Mataku. Dokter kenapa mau menutupiku? Dokter, dalam kondisinya sekarang, tinggal di rumah sakit lebih mudah dirawat. Lebih baik, tinggal beberapa hari lagi. Aku ingin pulang. Ya, baru saja pergi. Aku sih ingin pulang untuk berkabung. Menemaninya di depan altar duka. Kondisimu belum pulih.
Setelah pulang, ada yang bisa merawatmu seperti di sini. Siap sedia. Lebih baik, tinggal beberapa hari lagi. Utamakan kesehatanmu. Merawat? Bahasanya halus. Kurasa ini demi memudahkan kau dan Maya bertindak lagi. Disinilah aku tak tenang. Aku harus pulang. Menjenguk ya. Ini juga tugas seorang anak. Biarkan dia pulang. Di rumah, lebih mudah. Baik, kubawa kau pulang. Akan kutemani terus. Ganti sepatu. Sandal ini dulu dibelikan ya? Untukku. Sekarang dia jijik sampai enggan menyentuhnya. Kau, Kak! Pergilah istirahat dulu ke kamar tidur. Dulu yang digantung, foto bersama aku dan Ya. Sekarang yang digantung, foto keseharian mereka berdua. Citra, segalanya darimu harus jadi milikku. Dua ranjang, berani-beraninya, selingkuh di hadapanku. Aku ke toilet dulu. Oh, baik, Kak. Kamu duluan saja. Aku akan bantu merapikan tempat tidurmu. Nanti saat kamu kembali, langsung bisa istirahat. Aromanya persis sama dengan yang ada pada suamiku. Kak, kenapa lama sekali keluarnya? Maya, di kamar mandi ada piyama sutra asli. Milikmu? Oh, iya punyaku. Mungkin saat ambil barang dulu, terlupa di bawah. Terima kasih, Kak. Aku ke kamar ayah dulu, menemani beliau. Grup Hartono. Ternyata mereka bukan hanya berselingkuh, tapi juga sudah lama merencanakan menggelapkan perusahaan ayah dan hartanya. Citra. Kak, kamu ngapain di sini? Kak! Kenapa kamu pukul Kak Adrian? Kamu bisa melihat Di dalam ruang kerja ini, penuh aroma dupa penenang. Ayah paling benci aroma ini semasa hidupnya. Belum lama beliau pergi. Kalian sudah berani membakar dupa ini di ruang kerjanya? Ini jelas-jelas menunjukkan kalian tidak menghargainya. Haruskah aku tidak memukulnya? Di atas meja ini, berantakan sekali. Ayah paling suka bersih semasa hidupnya. Dulu, meja kerjanya selalu rapi dan teratur. Kalian bahkan tidak peduli pada wasiat terakhirnya. Kamar beliau saja tidak kalian bersihkan. Apakah kalian masih memikirkan beliau? Maaf istriku. Ayah baru meninggal. Kamu baru pulang dari rumah sakit. Aku sibuk sampai lupa. Iya, Kak. Jangan marah-marah, nanti sakit. Kak Adrian ini, dia juga tidak sengaja. Aku antar kamu makan dulu.
Adrian Hartono, Maya. Kalian berani membohongi aku? Mau meracuniku? Mau menguras habis hasil jerih payah ayah? Aku pasti tidak akan membiarkan kalian. Aku curiga dia bisa melihat. Masa sih? Dokter sudah bilang, matanya tidak bereaksi. Lihat tadi, cara dipegang pisau garpu. Orang buta bisa pegang sekokoh itu. Kalau dia tidak buta, kenapa di ruang kerja saat buka, surat pengalihan saham halaman yang dibuka adalah yang sudah ditandatangani? Jangan-jangan, dia pura-pura buta? Kalau benar pura-pura, dia pasti sedang siapkan sesuatu untuk balas dendam. Bahkan kalau pura-pura buta, lalu bagaimana? Nanti, aku ambil pisau daging dan tusuk ke matanya. Kalau dia tidak buta, pasti akan menghindar. Kalau dia menghindar, berarti pura-pura. Kalau dia tidak, biar jadi buta beneran. Supaya tidak merepotkan. Hati-hati, jangan sampai ada yang mati. Bima Wijaya baru meninggal. Kalau pihak berwenang selidiki, kita semua celaka. Kalau matanya berkedip, bisa buktikan dia pura-pura buta. Citra, hari ini, hari kematianmu. Matilah! Sorot mata Maya. Sepertinya mau mencelakai aku. Bagaimana ini? Perempuan gila ini berani membunuh. Kamu gila, main begitu kejam. Nanti bagaimana urusannya? Aku sedang membantumu menyelesaikan masalah. Siapa tahu dia buta sungguhan, atau cuma pura-pura. Atau jangan-jangan kamu dan istri buta ini terlalu lama bersama, sampai jatuh cinta, relakan jadi penuntunnya? Diam. Tak bisa ditunda lagi. Saatnya membuatnya lenyap selamanya. Obat di dalam ini sudah kuganti halusinogen dan obat penenang. Begitu diminum, dia akan tidur lelap. Nanti, apapun yang kita mau, jadi mudah. Ya, apapun, jadi mudah. Istriku, obat dari dokter. Cepat diminum, biar cepat sembuh. Suamiku, Maya. Kondisiku belakangan memang tidak baik. Tak ada tenaga urusi perusahaan. Ini perjanjian hak kelola sementara perusahaan. Mau ku beri Maya latihan, Maya. Segala hal nanti dibicarakan dengan Kak Adrian. Baik, Bagus kalau kau berpikir begitu. Tenang dan pulihkan dirimu. Urusan perusahaan, serahkan pada kami. Kau tak perlu khawatir. Cepat minum obatnya. Setelah minum, istirahatlah. Istriku. 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 Sekarang, Citra Wijaya sudah di dasar danau pinggir barat, kan? kau sudah bekerja keras. Kak Adrian, bukan? Suamiku. Kau sudah sadar? Kamu, dokter yang bantu sembunyikan pemulihan penglihatanku? Di sini aman. Adrian Hartono dan Maya melepaskanmu ke danau pinggir barat. Kenapa kamu membantuku?
Aku anak yatim piatu. Saat berumur 5 tahun, aku hampir mati kelaparan di pinggir jalan. Ia yang menyelamatkanku. Dia anggap aku anak angkat. Beberapa tahun lalu, grup Wijaya menghadapi krisis. Beberapa senior manfaatkan kesempatan berebut kekuasaan. Yah utus aku menyusup ke dalam perusahaan. Setelah Yah meninggal, kupikir kau mungkin dalam bahaya. Jadi aku terus pantau gerak-gerik Maya dan Adrian Hartono. Halo, istriku hilang. Bisa cepat proses kasusnya? Kalau istriku kena hal buruk, kau sanggup tanggung jawab? Dia si buta. Sekarang pasti sudah mati. Siapa sangka kita? Citra, ini bukti yang kukumpulkan. Ada bukti perselingkuhan Adrian Hartono dan Maya. Juga bukti mereka mengalihkan aset perusahaan. Di dalamnya juga ada bukti beberapa senior inti bersekongkol dengan Adrian, mengalihkan aset dan menggelapkan dana perusahaan. Selama setahun ini, ternyata diam-diam mereka lakukan banyak hal. Di sini juga ada bukti upaya pembunuhan mereka terhadapmu malam itu. Raka, terima kasih. Ternyata mereka berdua sudah lama berkomplot. Mereka berhutang padaku, pada ayahku. Aku akan pastikan mereka kembalikan satu persatu. Aku akan bantu sepenuhnya mengonsolidasi sumber daya ini. Kamu tinggallah dengan tenang di sini. Baik. Latihan khusus dimulai sekarang. Kita harus selesaikan 3 hal ini dalam waktu tersingkat. Mengerti, pelatih Raka. Pertama, latihan akting pura-pura buta. Kamu harus lupa, penglihatanmu sudah pulih. Setiap gerakan refleks memutar kepala, setiap sorotan mata, harus persis seperti tunanetra sungguhan. Kedua, tes respons kejut. Saat bahaya mendadak datang, kamu harus tahan semua naluri visual. Pastikan tubuh tak bereaksi. Ini kunci apakah kamu bisa tipu mereka. Ketiga, latihan fisik. Kamu butuh stamina dan refleks yang cukup untuk hadapi semua bahaya mendadak. Ini untuk lindungi dirimu. Adrian Hartono. Maya. Kalian mencelaiku, mencelai ayahku saat. Pikirkan akibatnya. Sekarang aku kembali. Kalian siap? Grup Wijaya segera jadi milik kita. Beberapa orang itu sudah terima villa tepi laut dariku. Tebak apa yang terjadi? Gimana? Mereka semua memanggilku Direktur Hartono. Suamiku yang paling hebat? Nanti usaha keluarga yang besar ini, semua jadi milik kita. Beberapa hari lagi, akan kuumumkan ke Dewan Direksi bahwa aku yang akan jadi ketua Dewan Grup. Begitu aku jadi ketuanya, apapun yang kau mau, akan kubeli dengan uang. Sudah larut. Siapa? Citra? Citra, kau masih hidup? Kakak? Rasanya berubah total. Tak mungkin. Kau siapa sebenarnya? Sayang? Maya? Ini aku. Sejak sebulan ini, aku menderita banyak. Banyak hal yang kupahami. Istriku, kau masih ingat apa yang terjadi? Anda lahir. Dia benar kakakku. Istriku, kau masih hidup. Bagus sekali. Kau kemana saja sebulan ini? Kami nyaris gila mencarimu. Aku haus. Mari masuk dulu. Sayang, coba ingat-ingat lagi. Apa yang kau alami? Aku tak tahu. Aku tak bisa lihat apa-apa. Aku tak ingat apa-apa. Sayang, Maya, aku sangat takut. Tak ingat apapun. Bohong siapa? Apa maumu? Aku lagi manja. Lihat Citra jadi cantik. Sudah pulang, gaya berpakaiannya pun berubah. Kau tertarik lagi? Suaramu kecilin. Tak takut dia dengar? Si buta yang bergantung. Mana mungkin dalam sebulan bisa secantik itu? Sorot matamu padanya sudah beda. Omong apa lagi ini? Aku ingin dia cepat mati. Lalu kenapa belum mati?
Kenapa malah jadi cantik? Kembali? Kenapa harus kembali mengganggu mataku? Yang kuinginkan, hampir saja ku dapat semua. Jangan buru-buru. Walaupun dia kembali, dia tetap si buta. Biar kupikirkan dulu cara untuk menyingkirkannya. Niat jahatmu tak pernah padam. Pertunjukan bagus, jangan berhenti. Kenapa ada kotak besi ini? Laporan penyelidikan kematian Dimas Santoso. Ayah kandung Maya. Tahun 1998. Tewas jatuh. Disimpulkan sebagai kecelakaan rekayasa. Ini tulisan tangan ayah. Kematian Dimas bukan kecelakaan. Teknologi inti cerdas Dimas adalah urat nadi utama grup. Maya adalah putrinya. Aku berjanji melindunginya, menganggapnya seperti anak sendiri. Raka, catatan tangan ayahku bilang, kematian Dimas Santoso mencurigakan. Dimas Santoso. Siapa itu? Sahabat dekat ayahku, ayah kandung Maya. Dia juga dulu adalah insinyur inti grup Wijaya. Bisa bantu aku selidiki dia segera? Jangan buru-buru dulu. Aku akan gunakan semua koneksiku untuk menyelidikinya. Pasti akan selidiki sampai tuntas. Alat ini benar-benar manjur, bisa dipastikan aman. Tenang saja. Barang impor ini sudah dimodifikasi. Asal tepat di titik arteri karotisnya, tekan sakelar tersembunyinya. Jarum beracun di dalam akan membuatnya langsung pingsan. Nanti saat dia pingsan, katakan saja sakit mendadak. Lagi pula si buta ini, memang kesehatannya buruk. Tak ada yang curiga. Coba lihat, dia sedang apa? Bawa dia ke ruang tamu. Kita jalankan rencana. Kali ini, jangan sampai gagal. Baik, sudah kau repotkan. Citra, kau sekarang aman? Kak, Aku tak bisa bicara lama. Maya memanggilku. ternyata kau di sini. Kak, sedang apa di sini? Aku sulit bergerak. Baru saja tak sengaja jatuh. Aku bantu kau ke ruang tamu dulu. Istriku, ini alat pijat impor yang kubeli untukmu. Katanya efeknya sangat bagus. Kak, biar Kak Adrian mencobakannya untukmu. Aku akan rilekskan ototmu dulu. Istriku, leher dan bahumu ini terlalu kaku. Titik akupuntur ini, kalau dipijat tuntas, sakit kepalamu bisa sembuh. Suamiku, kenapa? Ada yang jatuh? Tidak apa-apa, alat pijatnya tak kugenggam erat, jatuh dan kenai kakiku. Kak Adrian, kamu baik-baik saja? Kamu sungguh kurang hati-hati. Kakakku sampai kaget. Suamiku, lukamu parah? Aku dengar napasmu, kok berat sekali? Tidak apa-apa, barusan hanya terkena agak sakit. Oleskan obat bengkak. Baik, Kak, kamu istirahat dulu. Aku bantu Kak Adrian cari obat. Baik, Maya perhatian sekali. Ini, jarum racun ini impor. Tak ada penawarnya gimana? hanya lecet sedikit. Dosis racunnya tak mematikan. Cari dokter pribadi, diam-diam tangani. Jangan sampai ketahuan. Baik, Barusan Citra aneh. Dia tadi apa sengaja menoleh? Untuk menghindar? maksudmu... Dia bisa melihat? Alat pijat ini ternyata ada masalah. Dua orang bodoh ini
mengira aku buta. Sudahlah. Tapi mereka bahkan mengira aku tuli juga. Dia pasti sengaja. Gak akan menolehnya tadi, terlalu dibuat-buat. Dia pasti bisa melihat. Sekarang bukan waktunya untuk bahas ini. Bagaimana rasanya? Dosis racun tak mematikan. Masih belum mati. Citra Wijaya membiarkannya hanya masalah. Harus cepat disingkirkan. Gudang dingin. Di dalam gudang dingin, penuh barang beku. Dinginnya menusuk tulang. Kita tipu dia masuk, lalu kunci pintunya. Turunkan suhunya. Dia si buta. Di dalam tinggal tunggu beku. Gudang dingin, tempat yang bagus. Kurang dari setengah jam, dia akan membeku. Nanti, diam-diam tanpa jejak. Ada. Pelankan. Istriku, tadi malam kurang tidur, kelihatan lemas. Bagaimana suamiku? Kok lama sekali? Tenang, aku baik-baik saja. Kakak, aku di gudang dingin. Saat ambil barang, pintunya terkunci. Di sini sangat dingin. Cepat suruh Adrian selamatkan aku. Gudang dingin di basement 2. Sinyalnya selalu putus. Telepon darinya, kok terdengar jelas? Maya, jangan panik. Aku akan segera suruh Adrian ke sana. Ada apa? Adrian? Maya terkunci di ruang pendingin. Cepat selamatkan dia. Aku sendirian mana mungkin. Pintu ruang pendingin ini berat. Istriku, kamu bantu aku. Harus bawa aku juga. Mereka berdua pasti takut aku tidak pergi. Pasti ada jebakan. Tapi mataku tidak bisa melihat. Pergi pun tidak bisa banyak membantu. Lagi pula di dalam sangat dingin. Aku ambilkan jaket tebal untukmu. Tunggu di sini. Raka, aku ditipu Adrian ke ruang pendingin. Lokasinya di lantai 2 bawah tanah, Villa Keluarga Wijaya. Mereka mau menjebakku. Istriku. Barusan, kamu kirim pesan. Maya itu penakut. Aku khawatir dia sendirian. Di dalam sana, aku mau telepon untuk menenangkannya. Tapi aku juga tidak bisa melihat. Cuma bisa pegang HP, bingung saja. Jangan panik, istriku. Kita sekarang akan pergi selamatkan Maya. Ya, suamiku, dingin sekali di sini. Aku punya firasat buruk. Maya, Maya, kamu di dalam? Jangan-jangan dia kedinginan sampai tidak kuat menjawab. Kita harus cepat selamatkan dia. Begini, kamu pegang bingkai pintunya. Aku putar gagangnya. Kita dorong bersama-sama. Baru bisa terbuka. Baik. Maya, Maya. Aku siap. Ayo cepat. Maya bisa kedinginan. Aku hitung 3, 2, 1. Kita dorong bareng. 3, 2, 1. Dorong. Hahaha. Adrian, kau gila. Buka pintunya. Kau biadab. Ah, Kak. Kau si buta ini. Hidup pun cuma sengsara. Jangan bilang adik tak bantu. Gudang dingin ini. Kuburan yang kusiapkan. Untukmu. Kalian berdua bersekongkol mengaturku demi harta keluarga Wijaya. Kalian bahkan tak punya hati nurani lagi. Wah, baru sekarang sadar? Ku beritahu, sudah terlambat. Gudang ini suhunya minus belasan derajat. Tak lama lagi, kau akan beku jadi mayat. Keluarga Wijaya, lambat laun jadi milikku. Hah. Betul. Si buta tak berguna. Berdasar apa mewarisi harta keluarga Wijaya? Setelah kau mati, aku akan menikah dengan megah. Masuk keluarga Hartono dan mewarisi hartanya. Kau tunggu saja di dalam. Membeku sampai mati. Tak ada yang ingat kau. Hah. Jangan cepat-cepat sombong. Kau kira gudang es ini cuma ada satu pintu? Kalian bisa kunci yang ini, tapi tak bisa kunci pintu rahasia. Ngomong apa lagi ini? Mana ada pintu rahasia di sini? Kau cuma mau bohongiku supaya aku buka pintu. Mimpi! Percaya atau enggak terserah. Cuma aku yang tahu pintu rahasianya. Di dalam juga ada simpanan emas batangan dan antik peninggalan ayah. Aku akan keluar lewat sini.
Sekarang, lalu aku buka semua rahasia tentang rampasan harta keluarga Wijaya dan upaya pembunuhan terhadapku. Ku buat nama kalian hancur. Dan tak bangkit selamanya. Jangan-jangan beneran ada? Panik apa sih? Bisa jadi dia cuma bohong. Tapi katanya sangat yakin. Gimana kalau beneran ada? Kalau dia bisa keluar dan sebarkan soal kita merampas harta keluarga Wijaya, serta upaya membunuhnya, kita bakal hancur namanya. Suaranya hilang. Si buta ini jangan-jangan sengaja diam untuk jebak kita masuk? Kalau tak dibuka, dia kalau keluar, kita tamat semua. Tapi kalau dibuka, dia cuma seorang buta. Kita berdua pasti bisa lawan dia. Buka, aku masuk lihat. Kau jaga pintu. Jangan sampai dia lolos. Citra. 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 Jangan-jangan dia kabur? Citra? Citra. Kau mau bunuh aku? Tak semudah itu. Citra, dasar perempuan licik. Berani-berani kau mengunciku. Buka pintunya. Dengar tidak? Buka pintunya. Dasar kau. Awas kalau aku keluar, kulitmu akan kukelupas. Adrian! Tenang dulu. Jangan berkelahi. Ada! Lepaskan aku! Lepaskan kau. Dasar bodoh. Tak becus kerja, cuma merusak. Apa maksudmu? Kalau bukan karena kau tak lihat Citra. Citra! Aku takkan ikut masuk. Kita semua dipermainkannya. Dia bisa melihat dari dulu. Dia terus mempermainkan kita. Apa? Aku sudah sampai depan villa. Tunggu aku. Wah, emosi sekali kalian. Kubiarkan dingin ini redakan amarahmu. Tenanglah dulu. Adrian Hartono. Maya, permainan kalian sudah berakhir. Citra. Kau menang. Aku kalah. Lepaskan kami. Aku janji, kami tak akan macam-macam. Kak! Dingin sekali di sini. Cepat buka pintunya. Salah paham. Ini, semua cuma salah paham. Kakak! Aku salah. Aku dan Kak Adrian. Tak seharusnya bercanda nakut-nakuti kakak. Kami cuma merasa akhir-akhir ini kakak sedang sedih, jadi mau menghibur. Tak disangka malah jadi berantakan. Cepat buka pintunya. Aku minta maaf. Salah paham, bercanda, kalian mengurung si buta. Di gudang dingin. Itu namanya bercanda? Saat aku hamil, kau beri aku bubuk makanan laut. Dalam dosis mematikan. Itu namanya bercanda? Dia tahu? Pantasan si manis ini berkali-kali bisa lolos. Dia sudah mempermainkan kita. Citra, kau baik-baik saja? Aku baik-baik. Aku sudah mengunci mereka di dalam. Buktinya sudah dibawa? Semua sudah siap. Ini mutasi bank pengalihan aset, grup Wijaya mereka, dan juga pemalsuan perjanjian saham mereka. Bagus. Lihatlah baik-baik. Bukti kejahatan kalian sudah kuat. Hancur. Semuanya hancur. Tahu pun mau apa? Citra Wijaya. Kau pikir kau orang baik? Kau pikir kalian berdua, ayah dan anak perempuan bersih? Kalian berdualah penipu terbesar. Apa? Apa maksudmu? Citra Wijaya. Jangan sok suci. Ayahku, Dimas Santoso, bagaimana dia tewas? Paman Dimas meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan? Berani sekali kau bilang begitu. Dialah Bima Wijaya. Dialah yang merampas paten inti ayahku, dan memaksanya bunuh diri. Kalau tidak, mengapa dia pura-pura baik? Mengataku sebagai anak? Bukankah karena merasa bersalah? Keluarga Wijaya tampak mewah, tapi sebenarnya terkotor. Maya, kau gila? Apa yang kau omongkan? Ayah memperlakukanmu seperti anak sendiri. Bagaimana bisa kau memfitnahnya begitu? Memfitnah? Aku bicara fakta. Semua ini sudah diselidiki Kak Adrian untukku. Citra. Ini hutang keluargamu padaku. Aku balas dendam untuk ayahku. Apa salahnya? Kebenaran? Yang dikatakan Adrian itulah kebenaran. Maya, bagaimana perlakuan ayah padamu? Kau sendiri tahu, jika dia benar-benar pembunuh, mengapa dia membesarkanmu di sisinya? Bima Wijaya hanya ingin menipuku. Asal aku percaya, tak akan ada yang menyelidiki kebenaran masa lalu. Maya, jangan berdebat dengannya. Dia sedang mengorek informasi. Kita tak bisa diam saja. Harus buka pintu ini. Citra. Kenapa? Tak bisa berkata-kata lagi? Hah? Aku kasihan padamu. Pembunuh sebenarnya ada di sampingmu, tapi kau malah menyerang orang yang berjasa padamu. Raka.
Kamu lihat sendiri baik-baik. Ini ayah kandungmu, surat terakhir Dimas Santoso. Dan surat keterangan kecelakaan yang dikeluarkan lembaga pihak ketiga, tertulis jelas, hitam di atas putih. Tewas jatuh karena kecelakaan. Di suratnya ayahmu, secara pribadi menitipkan teknologinya, kepada ayahku. Dan memohon ayahku, melindungimu sampai dewasa. Maya, kamu sudah sadar kan? Maya, ini palsu. Citra Wijaya, dia punya uang dan kuasa. Memasukkan bukti ini mudah baginya. Jangan percaya. Ini tulisan tangannya, jejak lama cap resmi ini, Adrian Hartono. Katakan padaku, apa yang kau katakan sebelumnya padaku? Benar atau tidak? Satu bukti, bisa kau bilang palsu. Tapi yang ini, ayahku sendirian. Bisakah dia memanipulasi seluruh sistem peradilan? Dan ingatan semua pihak yang terlibat hari itu? Laporan penyelidikan. Kesaksian banyak orang. Maya, jangan percaya. Bima Wijaya punya uang dan kuasa. Menyuap untuk dapat bukti ini. Membuat laporan palsu. Bukan hal sulit baginya. Saksi-saksi ini pasti disuapnya. Menyuap? Menyuap untuk membuat laporan penyelidikan bersama banyak pihak? Menyuap 2 orang, insinyur yang tak ada hubungannya, untuk kesaksian bertahun-tahun kemudian? Adrian Hartono. Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Maya, demi ayah, aku beri kamu sekali lagi kesempatan untuk berubah. Berdirilah dan tuduh Adrian Hartono. Hiduplah dengan baik. Kalau tidak, kamu akan ikut menuai akibat perbuatan sendiri bersamanya. Maya, jangan percaya. Mereka satu komplotan. Kita yang sebenarnya satu pihak. Adrian, bisakah aku masih percaya padamu? Maya, bantu aku menipunya supaya buka pintu. Kita masih punya kesempatan. Istriku, aku tahu aku salah. Aku rela. Aku rela mengembalikan semua aset yang sudah aku alihkan. Aku rela menyerahkan diri. Aku cuma mohon, beri Maya jalan hidup. Dia tidak bersalah. Dia selalu kutipu. Kau pikir aku masih percaya padamu? Citra, demi hubungan suami istri kita, tegas sekali kau melihatku dan Maya. Membeku sampai mati di sini? Citra, jangan dengarkan dia. Dia mau menipumu supaya buka pintu. Aku akan panggil satpam. Kita sudah jadi suami istri? Kita sudah jadi suami istri? Lalu kau biarkan aku bunuh ayah dan istri? Kau benar-benar berani. Istriku, aku tahu. Aku bersalah padamu. Bersalah pada ayah. Tapi aku juga terpaksa. Aku cuma suami yang masuk keluarga istri. Aku tak bisa angkat kepala di keluarga Wijaya. Makanya para senior inti itu bisa membujukku. Lepaskan aku bantu kau identifikasi mereka. Mereka akan dibekuk semua. Ini bisa dibilang sebagai tebusan kesalahanku. Citra, jangan terpengaruh olehnya. Dia cuma penipu sepenuhnya. Kalau dia dilepas, masalahnya tak ada habisnya. Aku akan panggil orang sekarang. Tunggu. Adrian, kau boleh keluar, tapi harus mengungkap semua kebenaran. Termasuk semua detail persekongkolanmu dengan para senior inti perusahaan. Dan juga, kenapa ayahku terus koma. Oke. Aku akan bicara. Asal kau lepaskan aku akan ceritakan semuanya. Citra, suruh Raka pergi dulu. Aku hanya mau bicara denganmu. Aku takut dia mengganggu, mengacaukan detailku. Tidak bisa, Citra. Dia mau berbuat jahat padamu. Raka, aku tahu triknya. Jangan pergi jauh, tunggu di samping saja. Adrian Hartono. Aku dengarkan, katakan. Nanti kau ajak dia bicara. Alihkan perhatiannya. Aku akan coba buka kuncinya. Asal bisa kabur, kita sanderakan dia. Paksa dia kasih uang dan mobil. Lalu kita minggat jauh. Baik. Kak, aku salah. Aku tak seharusnya bersama Adrian, menyakiti ayah kita, di dalam sangat dingin. Kumohon bukakan pintu. Aku mati kedinginan. Adrian, kau mau apa? Sial, dia mau buka kunci. Citra mundur. Jauh dariku. Matilah. Mati saja. Dasar si imut. Jangan ikut campur. Minggir. Adrian Hartono, seralah. Kalau tidak, hanya ada jalan buntu. Lepaskan Adrian. Biar kami pergi. Raka, hati-hati. Jangan bergerak. Citra, jangan bergerak. Adrian, lepaskan dia. Hadapi aku saja. Baiklah. Siapkan 50 juta yuan. Dan satu mobil, tangkinya penuh. Kalau tidak, langsung kubunuh dia. Kak, biarkan kami pergi. Citra, jangan percaya. Mereka dapat mobil pun, akan melepas kita. Citra Wijaya. Kuhitung sampai 3. Kalau tidak, kubunuh dia. 3, 2, 1. Baik, setuju. Setuju.
Kenapa dari tadi tidak? Cepat telepon! Jangan cari masalah. Atau kubunuh dia. Jangan cari masalah. Atau kubunuh dia. Manajer Gunawan, transfer 50 juta ke Adrian Hartono. Aku antar kau ambil mobil? Ayo. Cepat. Uang sudah masuk. Cepat. Mobil di garasi, Mercedes hitam. Jangan licik. Ayo. Kubunuh kau. Citra Wijaya. Kubunuh kau. Citra Wijaya. Jangan bunuh dia. Maya, lepaskan. Adrian, kumohon. Bawa uang pergi, ya? Bodoh. Dia hidup. Kita tak bisa lari. Tidak, dia kakakku. Pergi. Maya. 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 Halo, Inspektur. Ada yang terluka. Cepat ke sini. Cepat. Maya. Kak. Maaf. Aku tak seharusnya bekerja sama dengan Adrian Hartono. Melawanmu. Dan bahkan membantunya melukai ayah. Ada satu hal yang selama ini kusembunyikan darimu. Ayah koma karena Adrian Hartono. Setahun lalu, dia datang lebih awal ke pabrik dan menyiapkan jebakan untuk meruntuhkan dinding penyangga. Hingga ayah akhirnya koma. Dia juga membohongiku bahwa ayah kandungku dibunuh oleh ayah. Karena itu, aku selalu melawanmu. Kakak, maafkan aku. Aku telah banyak berbuat hal-hal yang menyakitimu. Maafkan aku. Sudahlah. Semua sudah berlalu. Kakak, Bersulang. Adrian Hartono divonis hukuman penjara seumur hidup karena pembunuhan berencana, penggelapan jabatan, dan berbagai kejahatan lainnya. Aset yang dialihkannya telah berhasil disita. Semua kaki tangannya telah ditangkap. kakak, ke depan urusan keluarga dan bisnis perusahaan akan kita hadapi bersama. Aku akan buktikan dengan tindakan nyata. Kita satu keluarga. Tidak akan terpisah lagi.